Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam Alef Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Pagi ini kita akan siapkan hati kita untuk beribadah memuji Bapa Yahweh. Yuk berpakaian yang rapi, ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik saat beribadah. Ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan ataupun main handphone. Harus sungguh-sungguh ya. Selamat beribadah. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Semuanya pasti sehat ya dalam perlindungan Bapak Yahweh. Haleluya. Sudah siap semua? Sudah sarapan ya? Sudah cantik-cantik, sudah cakep-cakep. Kita siapkan hati pikiran kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan naikkan Shema Israel, mari semua bangkit berdiri. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kembali kami rindu untuk kami beribadah kepadamu. Kami mau memuji menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan berkati setiap kami. Setiap kuasa setan yang berusaha mengganggu kami tolak usir dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Terima kasih Bapak Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu pasti ada di mana-mana kita berada. Amin. Ya Tante Lia ya. Ada di sini juga, ada di rumah, ada di mana tempat. Oke, Tuhan Yesus di tengah kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Semuanya bangkit berdiri ya. Tepuk tangan bersama-sama. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, lagu ini dengan sungguh-sungguh nyanyikan. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan
semangat ya. Haleluya. Karena ada Tuhan Yesus di tengah kita, maka kita akan senantiasa bersuka cita. Karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Mari bersuka dan bergembira di dalam Tuhan. Haleluya, semangat tepuk tangan. Yang belum bisa kita belajar bersama-sama, oke? Haleluya. Bersuka, bersuka, aku bersuka cita. Gembira, gembira, aku gembira. Ku angkat tangan, menari melompat, bersorak memuji Yahweh. Haleluya. Sebab Yesus Tuhanku ada di dalamku. Dia yang selalu membuatku bersuka, bersuka. Haleluya. Bersuka, aku bersuka cita. Gembira, gembira, aku bersuka. Suka, bersuka, aku bersuka cita. Gembira, gembira, aku gembira. Angkat tanganku, angkat tanganku, menari melompat, bersorak memuji Yahweh. Haleluya. Sebab Yesus Tuhanku ada di dalamku. Dia yang selalu membuatku bersuku. Angkat tangan, ku angkat tanganku, menari melompat, bersorak memuji Yahweh. Haleluya. Sebab Yesus Tuhanku ada di dalamku. Dia yang selalu membuatku bersuka. Dia yang selalu membuatku bersuka. Dia yang selalu membuatku bersuka. Haleluya. Semuanya bersuka cita, semuanya bergembira di dalam Tuhan Yesus. Kita siapkan hati pikiran kita akan belajar firman Tuhan. Kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tante Lia berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Haleluya, Maha Besar Bapa Yahweh, terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai di dalam kami memuji dan menyenangkan Engkau ya Bapa. Kiranya hatimu boleh disenangkan oleh puji-pujian kami. Amin. Bapa Yahweh, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami minta Roh Kudus-Mu untuk menolong kami. Ya, Kami Bapak. mau dengar-dengaran akan Amin. firman-Mu ya Bapa Yahweh, Ya. dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Dalam nama Yeshua Tuhan HaMasiah Yesus kami HaMasiah. berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Tante Yeni ya. Nah adik-adik, adik-adik semuanya sehat? Ya semuanya sehat ya. Semuanya diberkati Bapak Yahweh. Haleluya, semuanya diberkati Bapak Yahweh. Nah adik-adik semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya sebelum kita buka kitab sucinya, ya Tante mau tanya dulu sama adik-adik semuanya di sini ya. Adik-adik ini sudah duduk dengan baik ya? Ya sudah duduk dengan tenang ya, mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Ya semua HP-nya diletakkan dulu ya. Kemudian yang sedang makan jangan makan ya, diletakkan dulu ya. Kita dengarkan firman Tuhan dulu ya. Ya. Nah, adik-adik, Tante mau tanya nih, siapa di sini adik-adik yang punya sahabat? Nah,
tangan. Iya, ada yang punya, ya, ada yang sudah punya sahabat, ada yang belum, ya. Saya masih kecil tante, belum punya sahabat. Tapi ada yang sudah punya, ya. Nah, tante mau tanya sahabat itu apa ya, Dedek? Ada yang tahu? Sahabat itu bagaimana ya? Sahabat itu teman tante. Iya, tapi teman yang bagaimana? Tante mau cerita sedikit tentang sahabat itu yang seperti apa ya, Dedek? Ya, nah, sahabat itu biasanya adalah seorang yang jujur kepada kita ya. Sahabat itu biasanya teman yang dekat ya, teman dekat ya, teman dekat. Jadi biasanya lebih dari 2 orang bisa, tetapi biasanya ada yang bersahabat itu 2 orang ya, tapi ada yang 3 orang ya. Nah, kebanyakan 2 orang. Wah, nah sahabat itu adalah teman dekat yang bagaimana? Yang jujur biasanya, Adik-adik. Jujur, kalau ada apa-apa ya, ngomong sama temannya, sama sahabatnya. Saya tadi dimarahi mama loh, karena tadi saya nakal, misalnya seperti itu. Ya itu cerita sama sahabatnya itu namanya teman dekat ya, sahabatnya. Nah biasanya cerita, jujur. Kemudian kalau sahabat itu biasanya apa? Perhatian, adik-adik ya, memperhatikan. Kok sahabat saya kok menangis, sedih hari ini, kenapa ya? Biasanya ditanya, kenapa kamu menangis? Kenapa kok kamu sedih ya? Mungkin sedang senang, ditanya, wah kok kamu senang hari ini, kenapa ya? Biasanya seorang sahabat itu memperhatikan ya, adik-adik. Nah, peduli, memperhatikan. Kemudian kalau seorang sahabat itu bagaimana? Memberikan semangat. Wah, misalnya adik-adik nih mau lomba ya, adik-adik yang sudah punya sahabat ya, mau lomba atau lomba nari atau lomba melukis ya, atau lomba apapun. Nah, seorang sahabat itu akan memberikan semangat. Ayo kamu pasti bisa ya, kamu pasti bisa, kamu pasti menang ya. Nah, seorang sahabat yang baik itu seperti itu ya, adik-adik. Nah, senang enggak punya sahabat? Wah, senang ya. Nah, kemudian seorang sahabat itu bagaimana lagi ya ciri-cirinya ya? Bisa dipercaya. Nah, bisa dipercaya, bisa menyimpan rahasia. Kalau adik-adik ngomong sesuatu sama sahabat adik-adik, itu tidak akan dibocorkan atau tidak akan diceritakan kepada teman-teman yang lain ya. Tetapi dirahasiakan, disimpan baik-baik oleh sahabat adik-adik. Nah, itu seorang sahabat ya. Kemudian bagaimana lagi? Ada yang tahu? Bagaimana kalau sahabat itu? Nah, kalau sahabat itu biasanya suka menolong ya. Nah, jadi adik-adik punya masalah apa ya sahabatnya? Kamu kenapa kok sedih ya? Kalau adik-adik bisa menolong, sahabat adik-adik bisa menolong, itu pasti menolong ya. Itu seorang sahabat, itu yang betul-betul sahabat ya. Nah, kemudian sahabat juga mau menerima apa adanya, adik-adik ya, mau menerima apa adanya. Jadi tidak melihat kaya ya, miskin. Kalau seorang sahabat itu baik yang kaya dan yang miskin itu bisa bersahabat ya. Jadi tidak melihat, kamu miskin, saya nggak mau bersahabat sama kamu. Tidak, tapi kalau sudah cocok ya, sudah satu dengan yang lain sudah cocok ya, itu biasanya tidak melihat kekayaan ya, kalau seorang sahabat. Nah, kalau seorang sahabat juga hadir di dalam suka maupun duka ya. Tidak waktu senang-senang aja, ada pesta datang ya, ada ulang tahun datang, dan kemudian waktu sedih tidak datang ya, tidak menolong ya, tidak hadir. Jadi waktu senang aja hadir, itu bukan seorang sahabat ya. Nah, adik-adik, tetapi adik-adik ya, dari apa yang tante berikan ciri-ciri sahabat ini, adik-adik benar-benar memiliki seorang sahabat? Ya, mungkin tidak sempurna ya. Jadi tidak memiliki ciri-ciri yang sempurna seperti yang tante ceritakan tadi. Mungkin ada yang
sahabatnya suka datang tapi masih belum begitu menolong ya, mungkin seperti itu. Tetapi ada satu sahabat di dunia ini adik-adik, satu sahabat yang benar-benar setia, yang benar-benar memiliki kriteria yang tadi tante ceritakan ya, sifat-sifat yang tadi tante ceritakan. Sahabat yang benar-benar sejati ya. Siapa itu adik-adik? Ada yang tahu? Nah, dia adalah Tuhan Yesus adik-adik ya. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati di dunia ini ya. Walaupun dia tidak kelihatan ya, tetapi dia selalu hadir dimanapun kita berada. Di saat kita suka maupun di saat kita bersedih, Tuhan Yesus selalu hadir ya. Tuhan Yesus tahu apa yang adik-adik inginkan. Kalau sahabat adik-adik yang di rumah ya, sahabat adik-adik, teman adik itu ya, mungkin waktu adik-adik di rumah mau tidur ya, mau makan, kemudian adik-adik sedang mungkin sakit gigi ya, mungkin enggak tahu. Kalau adik-adik tidak telepon sama sahabat adik-adik, nih loh saya sedang sakit gigi, nih loh saya mau tidur, ya, sahabat adik-adik tidak mungkin tahu ya. Tetapi Tuhan Yesus ya, dia adalah sahabat yang sejati. Dia tidak diberitahu, dia sudah tahu. Adik-adik mau tidur, Tuhan Yesus tahu. Adik-adik sedang apa ini hari ini, dia tahu ya. Jadi dia adalah sahabat yang sejati, sahabat yang serba tahu, sahabat yang tahu kesusahan adik-adik walaupun adik-adik tidak ngomong saya sedih nih, tetapi Tuhan Yesus itu tahu ya adik-adik. Nah, dia bukan hanya selalu hadir di dalam suka maupun duka, tetapi dia bahkan mati di kayu salib untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita semua adik-adik. Dia benar-benar sahabat yang tidak ada duanya. Dia adalah sahabat yang terbaik ya. Nah, adik-adik, maka dari itu kita senang ya punya sahabat seperti Tuhan Yesus. Adik-adik senang gak? Wah, senang sekali ya. Dia mau menolong kita, dia mendengarkan keluh kesah kita ya. Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang terbaik ya. Ada lagunya ya, Yesus sahabatku, kau mati bagiku ya. Nah, itu lagunya ya. Wah, kita bersuka cita sekali ya. Nah, kita juga mau baca ayat firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Yakobus 4 ayat 8a ya. Kita baca ya adik-adik. Mendekatlah kepada Elohim, maka dia akan mendekat kepadamu. Nah, di sini Bapak Yahweh menyuruh kita semua untuk mendekat kepadanya, maka dia akan mendekat kepadamu adik-adik ya. Nah, oleh sebab itu kita harus dekat kepada Elohim ya, kita harus mendekat kepada Tuhan ya. Nah, kemudian di sini Yahweh itu dekat dengan orang-orang yang jujur ya, dalam Amsal 3 ayat 32. Yahweh itu dekat dengan orang-orang yang jujur. Jadi Bapak Yahweh itu suka ya dengan orang-orang yang jujur. Dia akan dekat dengan orang-orang yang jujur. Kalau kita mau menjadi sahabat dari Tuhan ya, kita harus jujur ya. Nah, adik-adik, contohnya ya, kita mau melihat Nabi Nuh pada Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Kita mau baca bersama-sama. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Tuhan ya. Nah, ini contoh yaitu Nabi Nuh ya adik-adik. Nabi Nuh dikatakan di sini ya, Nabi Nuh itu adalah seorang yang benar. Kalau seorang yang benar itu berarti hidup sesuai dengan firman Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan ya. Jadi Nuh itu hidupnya benar ya. Hidup benar
tidak seperti orang-orang sejamannya, tidak seperti orang-orang di sekitarnya. Walaupun banyak sekali di sekitar Nuh orang-orang yang hidup tidak baik, ya tidak benar, tetapi Nuh tetap hidup benar, ya. Jadi tidak terpengaruh dengan keadaan, ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Nuh itu hidupnya tidak bercela, jadi ya, tidak bercela dan bergaul dengan Tuhan. Nah, adik-adik, hidup bergaul dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, Nuh ini menjadi contoh bahwa Nuh itu bersahabat dengan Bapa Yahweh, ya. Dia hidup tidak bercela, hidup benar, kemudian hidup bergaul akrab dengan Bapa Yahweh. Hidup bergaul akrab dengan Bapa Yahweh itu bagaimana? Ya, hidup bergaul akrab itu di dalam kehidupannya dia selalu berkomunikasi dengan Bapa Yahweh, selalu berdoa, selalu memuji menyembah Bapa Yahweh, ya, selalu bersekutu dengan Bapa Yahweh, ya, tiap-tiap hari. Nah, ini contoh ya dari persahabatan Nabi Nuh dengan Bapa Yahweh. Kita harus mencontoh ya adik-adik, kita harus meneladani Nabi Nuh. Kita harus bergaul akrab dengan Tuhan, ya. Coba adik-adik dengan sahabat adik-adik, kepinginnya ketemu ngobrol lama kalau ngobrol, ya. Kalau sama sahabat ngobrolnya lama, ya. Nah, Bapa Yahweh, ya, Tuhan Yesus juga ingin kita itu menjadi sahabat Tuhan itu ngobrol, ya, ngobrolnya lama juga, ya. Ya, caranya bagaimana? Ya itu tadi, kita suka berdoa, ya. Kita membaca firman Tuhan, ya. Kita beribadah bersekutu, ya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya. Itu bukan hanya waktu ibadah adik-adik, bukan hanya di ibadah saja, ibadah anak, ya. Tetapi itu harus menjadi gaya hidup kita, adik-adik. Gaya hidup itu bagaimana? Gaya hidup itu kesukaan, kesenangan, ya. Jadi adik-adik melakukannya itu dengan senang, dengan sukacita. Harus dilakukannya dengan setiap hari di dalam kehidupan adik-adik, baik itu di rumah, di sekolah, ya, dimanapun adik-adik berada, ya. Itu harus memuji memuliakan Bapa Yahweh, ya. Nah, itu namanya bergaul akrab. Itulah sahabat, ya. Jadi tidak hanya Tuhan Yesus saja yang memperhatikan adik-adik, tetapi adik-adik juga harus menghormati, memuliakan Tuhan Yesus, ya, memberikan waktu untuk Tuhan, ya, bergaul akrab. Nah, inilah arti dari seorang sahabat, ya. Siapa yang di sini mau bergaul akrab dengan Tuhan? Nah, katakan, iya. Pinter semua, ya. Semuanya mau, ya. Nah, mulai saat ini, wah, saya berjanji Tante, saya mau sukacita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, ya. Karena dia sudah mati di kayu salib untuk menghapus dosa saya. Dia sudah setia menolong saya, dia sudah mendengarkan keluh kesah saya, ya. Saya juga mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sangat suka, ya. Nah, adik-adik semuanya, sekarang semuanya ingin menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, ya. Iya, haleluya. Yuk kita mau jadi sahabat Tuhan Yesus. Mulai saat ini, ya, kita harus menjadikan ibadah, ya, itu memuji memuliakan Bapa Yahweh itu menjadi gaya hidup kita yang kita lakukan setiap hari, ya. Nah, sebelum Tante akhiri firman Tuhan hari ini, ada ayat emas juga hari ini, ya adik-adik. Ayat emasnya tadi, ya, kita mau baca bersama-sama, yaitu Yakobus 4 ayat 8a, ya. Yakobus 4 ayat 8a, ya. Tante bacakan, ya. Mendekatlah kepada Elohim, maka dia akan mendekat kepadamu, ya. Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Elohim, maka dia akan mendekat kepadamu. Nah,
Demikian ayat emas hari ini adik-adik ya. Jadi adik-adik harus dekat kepada Elohim ya, kepada Tuhan ya. Nah, kita mau akhiri ibadah hari ini. Kita mau tutup mata, kita mau tengadahkan tangan kita mau berdoa bersama-sama ya adik-adik. Terima kasih Bapak Yahweh untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami, yang memberikan kami Tuhan semangat Tuhan dan kekuatan kami untuk kami beribadah sungguh-sungguh, memuji memuliakan Kau sungguh-sungguh. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi sahabat yang sejati dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Kami ingin menjadi sahabat-Mu yang sejati juga ya Bapa. Kami ingin Tuhan dalam setiap kehidupan kami memuliakan Engkau senantiasa ya Bapa. Kami terus menerus memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau sungguh baik. Haleluya, kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiha kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin ya. Adik-adik, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa dalam ibadah-ibadah minggu depan adik-adik tetap setia ya dalam streaming Aleph Talk Kids ya. Nah, adik-adik selamat untuk mengerjakan segala aktivitas adik-adik di rumah ya. Tetap setia memuji, memuliakan Bapak Yahweh, menyembah Dia dalam setiap hari ya, dalam tiap-tiap hari ya. Bapak Yahweh memberkati adik-adik semua. Yeay, senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semangat dalam memuji Bapa Yahweh dan mendengarkan firman-Nya. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Tetap bertumbuh dalam Tuhan. Sampai jumpa di ibadah mendatang. Bapa Yahweh memberkati.